Shalom Bapak Ibu. Menurut saya mungkin saya salah satu orang yang tadi Pak Jus berkata ayo, linknya udah tutup. Hari itu saya mendengar ibu sedang khotbah di sini dan beliau sedang, saya tahu itu bahasanya ibu, sampai ibu berkata, ini kok nggak ada yang mau warisi. Dan saya ambil sikap, saya tulis semua yang saya tahu tentang ibu. Dan saya bilang, Tuhan, ini udah tutup, gak mungkin. Udah linknya udah tutup, namanya udah keluar. Kalau dibilang PMB-nya udah ditutup, mahasiswa barunya sudah masuk, udah punya NIM. Ini boro-boro punya NIM, daftar aja udah terlambat. Tapi saya bilang oke. Tiba-tiba masuk pasangan saya berkata gini, kamu udah belum? Saya bilang, iya ini lagi salah ini, saya bilang. Dan saya WA, saya bilang, Bu, maaf Bu, ampuni saya tuh slow. Sampai mungkin saya berkata, Bu, mungkin saya hanya terima yang remah-remah dari semua saudara-saudara saya, pemimpin saya. Mungkin saya dapat yang remah. Toh kalau udah dihabisin semuanya, udah saya ambil sumurnya aja, saya bilang gitu. Saya bilang saya mau. Dan saya nunggu gitu. Jawabannya ibu, oke. Ada kata selanjutnya, saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Itu buat saya bilang, seperti tadi Pak Jus berkata, bukan amplop yang disodorkan, tapi saya bilang, Tuhan mungkin bukan amplop Tuhan, tapi saya mau ambil. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa setiap pemimpin di tempat ini, mereka mengalami sesuatu yang menurut saya mengubah hidup mereka. Kalau dibilang seperti pintu Doraemon yang begitu masuk kemanapun mereka pergi, begitu mereka masuk mereka berubah menjadi orang-orang yang ilahi, menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang yang dahsyat, yang Bapak Ibu lihat sekarang Bapak Ibu. Dan itu yang saya bilang, Tuhan tolongi Tuhan. Kadang saya bertanya gini, waktu itu Ibu Coach Iran berkata ada portal-portal yang dikasih. Tapi seberapa di antara kita yang sudah masuk ke dalam setiap portal-portal itu? Dan saya bertanya, iya ya. Lalu muncullah satu ayat yang Bapak Ibu sering baca, yang Bapak Ibu sering dengar. Itu di hati saya berkata gini. Di Yohanes pasal 10 ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Loh Tuhan, ini kaitannya dengan apa? Dengan G7 ini apa? Dengan bulan ini apa? Bukankah raja-raja, semua pemimpin itu menentukan nasib bangsa ada di pintu gerbang itu? Buat setiap kita, buat masuk di G7, pastikan setiap kita masuk di pintu yang benar, pintu yang Tuhan berikan. Jangan sampai kita salah masuk. Kenapa? Saya bertanya, Tuhan, kenapa? Saya bertanya, oh iya ya, kenapa kita ada di sini, tapi kita nggak alami sesuatu yang berbeda, kita nggak alami sesuatu yang ajaib, dan kita marah-marah sama pemimpin kita. Jangan-jangan kita salah masuk. Kita bukan sebagai domba, tapi dikatakan kita sebagai pencuri yang masuk lewat jendela, gak lewat pintu. Oh iya ya. Saya cerita di tempat kami di adik saya, kami buka terapis buat anak-anak kebutuhan spesial. Kurang lebih saya cerita ke ibu, ada 31 anak, dan salah ada anak STT yang PPL di tempat kami. Saya melihat anak ini, wah kalau di asrama saya tahu kondisinya, saya tahu perilakunya, saya tahu apa yang dia lakukan. Kalau 2 pagi pasti nggak ada. Benar, ini nggak ada. Kalau di hari Jumat tidak ada. Tapi hari itu waktu saya datang, saya lihat ada sesuatu yang berbeda Bapak Ibu. Saya lihat anak ini
Pagi-pagi 4:30 udah bangun, ambil gitar, nyanyi, dan deklarasi. Saya bilang, Tuhan, setiap orang yang masuk lewat pintu ini pasti hidupnya akan berbeda. Dan dia alami sesuatu yang ajaib. Pernah toh dia driver Ibu Nita, besoknya udah gak hadir lagi. Bapak Ibu tahu, yang saya lihat di ini Bapak Ibu, dia cerita, Bapak, saya tuh pingin lari sebenarnya. Saya pingin tinggalkan tempat ini karena gak mampu hadapi anak-anak yang tantrum. Kalau nangisnya nangis semua. Ada yang nangisnya, ada yang nangisnya, ada yang tangannya gini-gini, lompat-lompat, semuanya. Tiba-tiba satu pertanyaan yang keluar dari hatinya berkata demikian, kalau saya lari, bagaimana dengan anak-anak ini? Di situ dia ambil keputusan, saya nggak akan lari. Saya mau selesaikan. Singkat cerita, malamnya Bapak Ibu, ada seorang anak yang bangun tengah malam. Mohon maaf, ini mungkin agak sedikit jorok. Dia buang air dan dia buka pampersnya, taruh di samping kakaknya ini, anak STT, ditaruh di sampingnya. Dan dia angkat tangan begitu tidur, tangannya kena di sini dan dia cium, wah, ini tai, dia berkata. Yang dia lakukan adalah Bapak Ibu, gak pernah Bapak Ibu, dia bangun, dia bersihkan, dia ganti pampersnya, dia suruh anak ini tidur. Saya bilang kalau bukan Tuhan yang suruh, mungkin anak ini udah lari Bapak Ibu. Kadangkala kita salah masuk, kita rasa kita ada di tempat ini, tapi jangan-jangan kita salah masuk. Pintunya berbeda, jalurnya berbeda, sehingga kita nggak temukan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. So, jadi jangan marah, jangan taruh curiga, karena pintunya adalah Yesus. Dia berkata, akulah pintu. Pintu keselamatan itu, pintu berkat itu. Saya bilang, Tuhan, bagaimana saya mau didik anak-anak kami yang di STT. Anak saya cuma satu kata, kalau kamu mau tahu caranya, akulah pintu, jalannya lewat aku, masuk. Oke. Jangan-jangan Bapak Ibu kita belum masuk. Kita masih lihat, oh ini pintunya, tapi Bapak Ibu gak pernah masuk di dalam pintu itu. Kenapa? Saya baca di ayat yang 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ini dia, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Masuk dan keluar, temukan padang rumput. Yang bisa buat hidup Bapak Ibu alaminya namanya kenikmatan, kesegaran yang dari Tuhan. Bau yang ajaib, bau yang wangi, yang pernah ditemukan. Waktu kemarin di STT saya berkata gini, jangan pernah kamu nyanyi dan kamu paksa Tuhan buat terima yang kita berikan. Tapi sesungguhnya kita salah jalur sehingga kita maksa Tuhan, kalau boleh terima deh. Saya waktu baca ini, iya ya, kalau saya masuk lewat pintu ini, saya temukan padang rumput. Tiba-tiba seperti dijelaskan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar seorang yang bernama Yakub? Yakub, dia begitu ketemu dengan pintu ini, dia masuk, hidupnya berubah menjadi Israel. Hidupnya diberkati. Saya bilang, Tuhan, dan waktu Ishak mau memberkati Yakub, Kejadian 27 ayat 27, waktu dia cium bau itu, bau padang itu dari hidup Yakub, itu bau yang buat Tuhan mau memberkati kita. Tuhan yang buat Ishak bergairah memberkati Yakub. Saya bilang, oh iya ya, kenapa kita harus masuk pintu ini?
Karena Tuhan mau temukan lagi bau yang pertama kali Dia temukan dalam hidup kita. Bau di padang rumput itu, yang kita berkata, Tuhan temukan kami lagi. Saya bilang, iya Tuhan, Kau kira-kira masih gak temukan lagi di hidup kami. Di padang rumput itu, bau padang itu. Kalau saya pinjam khotbahnya Ibu, bau yang sejati itu yang pernah sekali lagi yang keluar dari hidup kita, yang buat Tuhan berkata, saya gak tahan, saya buat berkati kamu. Itu bau yang Tuhan sedang cari di pintu ini. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Pastikan waktu kita masuk di G7, di pintu ini, kita tidak sedang menentukan, tidak sedang ilahi, tapi ada bau yang begitu Tuhan berkata, oke, aku memberkati engkau. Sebab Dia cium bukan hanya bau padang gurun, tapi Dia cium bau satu bangsa, bau satu negeri, bau satu ladang yang besar sedang dibukakan, yang Dia mau berkati hidup kita. Itu yang setiap hari saya berkata, Tuhan, jangan-jangan waktu saya deklarasi, jangan-jangan waktu kami nyanyi baunya beda. Bukan bau yang padang gurun, yang bau padang rumput yang Kau temukan, yang Kau buat kami tenang, tapi bau yang lain. Karena jalur masuknya yaitu lewat pintu. Tempat di mana semuanya diputuskan. Sepanjang berapa hari saya cuma renungkan, Tuhan, ayo Tuhan tolongi bau yang padang ini yang Kau buat Ishak berkati Yakub. Sesungguhnya tahu yang waktu itu dia cium harusnya baunya Esau, tapi waktu itu dia cium ada bau yang buat Tuhan suka, yang Tuhan berkata, tempatmu, pembekalanmu seperti ladang yang dibuka. Bapak Ibu, ini tahun di mana para pemimpin kita berkata, Tuhan mau berkati kita, tapi mari temukan sekali lagi kita masuk di dalamnya, di pintu itu, lewat hidupnya, maka Dia temukan bau yang wangi, bau yang ajaib. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Kemarin waktu di Natal di gereja kami, ya Bu ya, di gereja Bu Puji, gereja kami, saya tuh cuma mau taat aja. Ibu kasih mic ke saya, Ibu berkata, habis ini kami pimpin pujian lagi, pimpin perjamuan. Saya bilang, di Randon gak ada tulisan perjamuan. Bisa gak saya tolak Bapak Ibu? Bisa. Karena saya bilang gini, hari itu yang diberikan tanggung jawab adalah anak-anak muda yang jadi semua isi acaranya. Seperti yang Pak Jos cerita, di gereja kami anak-anak muda semua yang handle semuanya. Jadi saya berkata, Bu, saya mau datang hari ini, saya mau jadi jemaat. Jadi jemaat atau jadi tamu yang pakai jas, datang rapi, duduk di paling depan. Jarang seperti itu gitu kira-kira ya. Dan singkat cerita, Ibu berkata, isi perjamuan. Saya lakuin Bapak Ibu. Oke, saya buka dasi saya Bapak Ibu, biar sedikit ini saya tarik dasi saya, saya lepasin, saya simpan dalam saku jasnya saya. Begitu selesai, kadang kita berkata, Tuhan apa ya saya ikut lakuin. Tapi hari itu Natalnya berbeda Bapak Ibu. Hari itu Natal kita tutup dengan altar call. Anak muda semuanya sampai selesainya 6:30, hampir jam 7 malam. Dari Natal jam 2 sampai Natal jam 7 malam baru selesai. Seperti kami gak bisa akhiri doa Natal. Jadi Natal kok ada altar call. Anak muda yang mau didoain maju, yang jemaat maju. Kalau hari itu gak taat, gak tahu Bapak Ibu, singkat cerita pulang. Begitu ibadah selesai, ada seorang datang kepada saya, selamat Natal, selamat Natal. Saya dikasih satu kartu dikasih sama saya. Saya pulang, saya taruh di dalam iPad saya taruh, saya simpan. Sebelum ada kartu ucapan selamat Natal, gitu ada tulisan Pak Samuel. Saya bilang, Tuhan terima kasih dapat kartu, baru kali ini dapat kartu Natal. Dalam perjalanan saya mau pulang, saya buka kartu Natalnya, pasti ada tulisan Selamat Natal. Tapi waktu saya buka Bapak Ibu tahu, ada hadiah Natal di dalamnya. Ada uang
di dalam kartu Natal itu. Saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya bilang, ini baru kado yang mungkin tidak terlalu besar, tapi Tuhan, kalau kita masuk ke tempat pintu ini, bau yang wangi itu kan bisa berkati kita kok. Tuhan mau curahkan segalanya. Waktu kita masuk di pintu ini, ada padang rumput yang Tuhan mau buat jiwa kita tenang. Saya kemarin diperiksa sama salah satu pasukan Tuhan di tempat ini. Ternyata Bapak Ibu, waktu saya cek, saya sehat semua Bapak Ibu. Hijau semua. Terus saya pikir, kenapa saya mesti lihat hasilnya kok hijau. Ada sedikit kuning dan sebagainya. Berarti yang buat saya berpikir saya sakit dan sebagainya ini Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu belum masuk ke dalam pintu itu. Sehingga berpikir, jangan-jangan saya ini kolesterol. Jangan-jangan saya ini asam lambung dan sebagainya. Jangan-jangan saya asam urat. Karena rasa jarinya udah mulai kaku. Waduh, umur masih muda jari-jarinya udah mulai kaku, kram dan sebagainya. Di akhir dari hasil periksa itu dia berkata gini, Pak, sering-sering olahraga. Sering olahraga. Saya bilang, iya benar. Hari ini saya berat badan saya tidak lagi ideal. Karena udah lebih pecah rekor 91, Tuhan Yesus tolong saya. Dan saya bilang, oh iya benar. Olahraganya gimana? Sering-sering angkat yang berat-berat Pak. Oh iya, yang lain tanggung jawab udah berat, disuruh pikul yang berat. Tapi ayat itu dia dikasih masuk ke pintu itu. Supaya temukan padang rumput. Bapak Ibu, waktu saya baca itu, saya bilang, oh iya ya. Ini yang buat Tuhan cium bau yang beda dari hidup kita. Di dalam Kidung Agung juga berkata, dia cium bau wangi-wangian, bau mur dari padang itu. Seberapa kita yang pingin seperti itu? Pastikan Tuhan cium bau yang berbeda dari hidup kita. Tapi buat temukan bau ini, wangian yang beda ini, kita masuk di pintu yang benar. Masuk tidak lewat jendela. Kalau lewat jendela kita dianggap pencuri. Bukan istilahnya seperti saya pinjam istilahnya saya waktu kecil. Kami ngomong, open the door. Kalau tidak, I love the gen. Maksudnya kalau tidak saya lompat jendela. Saya bilang kalau lompat jendela, saya pernah alami Bapak Ibu. Waktu saya pingin libur, saya lari dari sekolah. Pas Samuel ini pernah lari dari kelas. Saya lari dari kelas, lompatlah saya tembok. Karena dulu tembok sekolahnya, tembok, kemudian ada kawat-kawat gitu. Udah dibolongi. Jadi kami mau pulang karena hari itu perayaan Injil di Pulau Mansinam. Begitu saya naik, saya lompat. Singkat cerita ada kawat yang keluar, meluncur dari celana saya sampai ke atas. Seret, robek. Saya bilang, oh Tuhan gak suka. Itu, kalau Bapak Ibu lompat jendela, Tuhan gak suka. Jalurnya lewat pintu, masuk. Lewat sidangnya Tuhan. Seberapa sih kita yang suka? Seringkali di depan ini ada sidang-sidang ilahi Tuhan. Tapi seberapa kita yang sering masuk dalam sidangnya Tuhan? Bapak Ibu, berapa yang sering yang datang masuk dalam sidangnya Tuhan? Di dalam doa, di buku yang doa menerbus surga, ada sidang-sidang yang bisa kita masuk. Yang kita bisa datang kepada takhta kasih karunia, yang kita bisa mohon. Seperti seorang wanita yang minta keadilannya. Demikian Tuhan gambarkan tentang sidangnya Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolongi. Mari setiap kita coba temukan sekali lagi sidang-sidang ilahinya Tuhan dalam hidup kita. Masuk lewat pintu ini lagi. Maka
Yang pertama, dari pembacaan ini saya mau sampaikan kepada setiap kita. Pastikan kita kenal, kalau tadi Pak Jos katakan, dialah Tuhan kaptennya. Kalau saya berkata, Tuhanlah pintunya. Tuhanlah jalan keluarnya. Tuhanlah aksesnya. Masuklah lewat pintu ini. Waktu perjalanan kemarin saya ke Papua, hari itu cuacanya tidak sedang baik. Dan waktu mau landing, Bapak Ibu, itu hujannya deras banget. Udah saya angkat talit, semua jurus dikeluarkan. Talit sampai yang itu yang senjata yang sumpah itu keluarin. Tuhan, gimana nih Tuhan? Bapak Ibu, itu pesawat udah mau landing, tiba-tiba dia naik lagi. Saya bilang, Tuhan, gak mungkin saya doa ke dalam tangan-Mu, kuserahkan nyawaku. Tidak. Belum selesai. Saya berkata, pokoknya hujan harus berhenti. Singkat cerita, pesawatnya harus dari Papua, seorang itu harus berangkat menuju ke Ambon lagi. Balik lagi ke Ambon. Saya bilang, Tuhan, balik ke Ambon. Saya balik ke Ambon dan isi bahan bakar lagi, baru berangkat lagi. Saya bilang, pokoknya ini harus mendarat. Berdoa. Saya ajak anak saya, ayo doa. Dia senyum aja gitu ya. Setelah, ayo doa. Bahasa roh dan sebagainya. Dan kami mendarat Bapak Ibu. Landing semuanya. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Hari itu saya pergi, saya hadiri adik saya menikah. Saya lihat sesuatu yang berbeda Bapak Ibu. Saya mau cerita berbeda kenapa. Kami dari keluarga yang sederhana. Mama saya jualan kue. Saya juga sempat jualan kue. Jualan es pernah dipukul. Diambil esnya gak dibayar. Itu saya pernah alami. Dan saya ingat katanya ibu, Samuel, kalau kamu gak ada di sini, kamu gak masuk di dalamnya, gak tahu hari ini kamu jadi apa. Saya pulang itu saya renungkan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Meskipun gak kehadiran papa saya, tapi saya lihat pernikahan adik saya tuh, wow, dihiasi dengan warna biru semuanya. Dan mama saya berkata, saya pernah mimpi nikah dan hari ini warnanya biru semua. Dan saya berkata, iya, sungguh ajaib. Saya berkata, saya lihat pasangannya punya mirip-mirip sedikit dengan papa saya. Dan punya hati yang sayang sama ibu saya. Sebab wah, ini luar biasa. Doa mama saya terjawab. Sayang sama anak saya. Sayang juga sama anak-anak yang 31 orang. Yang punya jenisnya berbeda-beda. Kalau nangis, kalau tantrum dan sebagainya. Dia ikut di dalamnya. Saya bilang, Tuhan, kalau masuk di sini pasti perkara uang, perkara jodoh pun Kau pun siapkan, Kau atur semuanya. Itu yang buat saya nangis. Saya berkata, Tuhan, saya gak tahan Tuhan. Tapi biar sekali lagi di padang rumput itu Tuhan temukan bau yang bisa Tuhan memberkati kita. Tuhan mau curahkan yang lebih lagi. Saya berkata, oke, terima kasih Tuhan. Saya bilang, terima kasih Tuhan buat perbedaan. Waktu itu kalau tidak ada di tempat ini, gak ada pertemuan, gak ada pintu yang saya coba masuk. Gak ketemu dengan Ibu Puji, kita ketemu dengan Bu Panglima, Pak Jos, teman-teman, semua saudara-saudara pemimpin tempat ini. Mungkin saya ada di jalur yang berbeda. Mungkin saya berkata saya lagi jadi PNS yang lagi nunggu gajian tiap bulan. Dan kondisinya APBD provinsi lagi turun. Gajinya gak sempat diberikan, dimohon dikat, lagi nunggu, udah berbulan-bulan gak dibayar. Sampai harus mengubah status identitas. Saya nangis, kenapa harus ubah satu identitas Kota Injil ini? Akhirnya perdagangan miras dilegalkan. Karena cuma pendapatan kota kurang. Sesungguhnya kalau mereka kota ini, pemerintahan ini, mereka ngerti ada jalan keluar, yaitu Yesus
pasti kota ini akan tumbuhkan padang rumput yang hijau. Tapi karena kita masuk lewat jendela, mau cara yang cepat supaya masuk, gak temukan apa-apa. Semua ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri, perampok, dan sebagainya. Tapi mari sekali lagi kita lihat ayat yang 11. Dia berkata gini, selain dia pintu, tadi Pak Jo sudah sampaikan, akulah gembala yang baik. Gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kadang sekarang zamannya modern, jadi domba-dombanya lebih modern. Malah gak dengar gembalanya. Dan di ayat yang 3 lucu seperti ini. Di ayat yang 3 paling terakhir dia bilang gini, ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Loh, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita itu setiap kita punya bau dan nama kita sendiri dipanggil oleh Tuhan. Jangan salahkan waktu kita teriak sama Tuhan, Tuhan gak noleh. Karena yang Tuhan tahu namanya Paulus. Diganti namanya jadi Us aja. Usman atau siapa gitu ya. Ganti, gak biar lebih keren. Oh Tuhan, ini Usman datang. Loh saya tahu ini Paulus, tapi kok suaranya mirip tapi namanya beda. Ini dia. Saya bilang oke, Tuhan. Kata gembala dari kata rohi, dari akar kata dasarnya adalah ra. Ada 3 huruf di sana. Ada res, dia pemimpin, dia yang memastikan kita. Dan kata ayin itu adalah mata. Yaitu seperti jendela nafas Tuhan. Tuhan memastikan dia memimpin setiap kita. Supaya kita tetap alami yang ajaib. Kita punya bau yang menyukakan Tuhan. Mari saya akhiri dengan ini. Pastikan bahwa setiap kita ada di padang tempat pertama kali Tuhan jumpai kita. Tuhan cium bau itu di hidup kita. Saya bilang Tuhan ini belum selesai. Kalau kemarin Ibu sampaikan tentang wangian, tapi Tuhan masih cari dalam hidup kita. Wangian yang pernah Tuhan temukan. Yaitu bau padang yang pertama kali dia berkati kita. Bau padang yang pertama kali dia temukan Pak Samuel di ruangan yang kecil. Di kamar yang saya doa seperti ini Bapak Ibu. Tuhan, kalau Tuhan gak tolong kakak gak akan pernah bisa dapat nilai yang baik. Hari itu toh adik saya punya nilai ranking 1. Sejak dia kelas 1 sampai kelas 6 SMP SMA rankingnya selalu di 1. Saya berkata saya tidak seperti adik saya, tapi Tuhan tolong kakak ini supaya kakak bisa kerjakan aja soal ini. Saya mungkin temukan bukan seperti gembala, tapi saya temukan guru les mungkin buat diri saya atau guru pendamping buat saya. Dan saya lakuin, saya bilang cuma nangis saja tuh, kakak butuh engkau. Ubah otak kakak ini Tuhan. Kalau bisa dalam sekejap, boom, gitu ya. Singkat cerita, saya ujian. Waktu itu saya paling dari ranking 45 siswa saya tuh ranking 45 siswa saya ranking terakhir Bapak Ibu. Saya bilang kakak malu Tuhan. Kakak tinggal di samping gereja, papa pelayan Tuhan. Dan apa ya? Gak tahu gimana. Pas ujian waktu itu disebut dengan catruwulan yang kedua. Singkat cerita, waktu saya isi ujian itu, yang terjadi adalah tahu Bapak Ibu, dari ranking terakhir saya masuk 5 besar. Rankingnya ranking 5, mungkin belum 1, ranking 5. Tapi hari itu saya bilang, ini anugerah. Yang ubah, yang gak tahu. Mungkin seperti anak saya di STT yang tadi. Dia masuk lewat pintu itu, perjumpaannya itu mengubah hidupnya. Saya gak tahu dengan Bapak Ibu setiap kita di tempat ini. Tapi Tuhan udah berikan portal-portal buat setiap kita. Seberapa kita yang sudah masuk di portal itu.
Yang pastinya tidak cukup hanya di portal itu, tapi Tuhan mau temui kita di dalam setiap pintu itu. Saya bilang, Tuhan terima kasih, terima kasih. Ini yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu. Tapi saya tutup dengan satu, mohon izin lagi Bu. Waktu saya dengar semuanya, saya punya rekan imam diberkati dengan rumah, semuanya, ada satu bau yang coba muncul dari hati saya. Dan saya dengar kesaksian itu, istri saya WA, Pak ini diberkati, ini gini. Tapi saya datang, saya berkata gini, saya datang ke ruangan ibu saya. Di STT, kalau di kantor saya pasti panggil ibu Puji, pemimpin sama-sama memimpin. Tapi hari itu saya datang, saya bilang, Bu, saya rasa saya seperti di padang yang seperti flat datar seperti itu. Dan ibu doa, iya. Tapi waktu saya pulang, saya bilang, Tuhan justru dari padang ini kau nemukan bau yang keluar mungkin berbeda. Tapi saya begitu saya belum milih, saya punya respon yang baik Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih, sebentar lagi saya punya. Saya bilang, sebentar lagi, sudah dekat. Sudah sangat dekat. Bapak Ibu, setiap kita sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat Tuhan mau berikan buat hidup kita. Mari biarkan bau itu terus Tuhan suka di hidup kita. Maka di pintu, di gerbang itu Dia menentukan ya buat hidup kita. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih. Saya bilang, Tuhan saya ingin punya baby. Dan hari itu ibu berkata, Sam ini sekarang. Saya berharap hari itu istri saya berkata gini, oke kita berangkat sama-sama. Tapi dia bilang gini, Pak kamu berangkat duluan. Saya bilang, ya berangkat duluan berarti dia tinggal berapa hari aja di Papua. Tapi saya bilang, Tuhan terima kasih, saya bersyukur banget. Semalam waktu kita doa di Natal itu, Tuhan sekali lagi ngomong, engkau akan terima bayi-bayi. Dan saya berkata, Tuhan saya juga terima. Di tengah Natal itu biasanya kita bawa kado Natal. Tapi di tengah Natal waktu kami sedang doa, Tuhan curahkan ada bayi-bayi yang diberikan buat setiap kita. Di altar itu saya cuma tersungkur, saya berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih. Justru di padang gurun tadi Yesus, firman-Nya, hidupnya dituntun dan dibawa oleh Roh Kudus. Sehingga waktu dia keluar dari padang gurun itu, dia penuh dengan roh-Nya. Itu bau yang menyukakan Tuhan.